Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dimanapun berada, saya menyampaikan sebuah renungan singkat yang bertemakan antara menyenangkan Allah dan mencari kesukaan manusia. Yang menjadi dasar renungan ini diambil dari kitab Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudaraku yang terkasih, orang yang periang dan suka tersenyum umumnya itu memiliki banyak teman. Berbeda dengan orang yang pendiam, tidak suka banyak bicara, dan apalagi dengan muka yang sedikit sinis, itu biasanya orang enggan untuk bergaul dengan dia. Tetapi walaupun murah senyum dan pandai bergaul, tetapi kalau suatu saat cara hidup seseorang diketahui penuh dengan tipu muslihat, maka lambat laun Anda akan ditinggalkan. Cara hidup yang baik itu pasti disukai oleh banyak orang. Jikalau kita bisa menyenangkan hati Allah dan sekaligus juga membawa kesukaan bagi manusia, ini adalah tujuan hidup yang sangat ideal. Dan itu terjadi dalam kehidupan jemaat mula-mula ketika mereka menjadi penurut Allah dan mereka mengamalkan kasih persaudaraan itu antara satu dengan yang lain, seperti yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47. Di sini dinyatakan bahwa mereka disukai oleh semua orang. Sehingga jumlah jemaat mula-mula ini dari hari ke hari semakin bertambah banyak. Rasul Paulus juga, ia menjalankan kehidupan yang berkenan kepada Allah dan sekaligus juga membuat hati banyak orang senang, suka dengan dia. Itu terungkap dalam 1 Korintus 9 ayat 22b yang dikatakan, bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya. Ini menunjukkan tentang bagaimana cara hidup Rasul Paulus bergaul dan berkomunikasi, berinteraksi dengan berbagai kelompok manusia. Namun sikap Rasul Paulus yang begitu disukai orang ini bukan berarti tanpa batas. Ada batasnya yang merupakan prinsip-prinsip keimanan yang dipegang oleh Rasul Paulus secara teguh. Ketika ia bersama-sama dan berkumpul dengan orang-orang Yahudi, khususnya misalnya dengan tokoh-tokoh agama seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, ia berinteraksi dengan cara-cara yang elegan dengan mereka yang disukai. Namun Paulus, ia tidak kembali lagi untuk hidup di bawah hukum Taurat karena ia sudah berada di bawah kasih karunia Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Ia juga bisa
bertemu, bergaul dengan orang-orang Yunani yang tak bersunat. Tetapi ia tidak menyembah kepada dewa-dewi yang disembah dan dipercaya oleh orang-orang Yunani. Kepada semua orang, baik orang kaya, baik orang miskin, orang berpendidikan maupun tak berpendidikan, yang bersunat ataupun tidak bersunat, Paulus menjadi segala-galanya. Saudaraku yang terkasih, menyenangkan Allah harus menjadi patokan dalam hal kita menyenangkan hati manusia. Jemaat yang ada di Galatia, mereka mengalami masalah serius dalam hal ini. Karena ketika Rasul Paulus mendatangi mereka dalam perjalanan misi yang pertama, mereka menyambut Paulus sedemikian rupa, dan hubungan mereka begitu harmonis. Mereka percaya kepada Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus, bahwa siapapun di antara mereka, apakah dari golongan yang bersunat atau tak bersunat, semuanya itu telah beroleh kasih karunia Allah keselamatan di dalam Yesus Kristus yang telah mati di salib sebagai penebus dosa. Namun, setelah Rasul Paulus kembali ke Yerusalem, ada orang-orang lain, kelompok lain yang datang kemudian. Dan mereka datang dengan penuh semangat dan mereka memberitakan Injil kepada jemaat Galatia yang sebelumnya sudah menerima Injil. Dan Injil yang mereka beritakan ini adalah dengan kembali kepada aturan-aturan hukum Taurat. Mereka menyatakan bahwa selain saudara percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar Anda pasti selamat masuk surga, Anda harus juga mentaati semua aturan-aturan hukum Taurat ini, sebagaimana yang tertulis di dalam Taurat Musa. Hal ini mereka lakukan supaya orang-orang yang memiliki latar belakang agama Yahudi lebih terbuka untuk menerima kehadiran mereka. Sebenarnya motifnya adalah untuk mencari kesukaan manusia. Dan itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus, orang-orang yang memberitakan Injil yang lain. Rasul Paulus bersikap tegas terhadap mereka karena apa yang mereka beritakan itu mengacaukan iman yang telah didasarkan pada Injil yang murni, sebagaimana Yesus Kristus sudah menyatakan kasih Allah di antara manusia. Terhadap mereka itulah Rasul Paulus katakan, jikalau ada orang yang memberitakan Injil yang lain yang berbeda dari apa yang telah kami beritakan sebelumnya, terkutuklah dia. Saudaraku yang terkasih, menyenangkan Allah harus menjadi prioritas dan sekaligus menjadi alat kontrol, menjadi pedoman dalam segala hubungan antar manusia. Rasul Paulus sebagai hamba Yesus Kristus harus menyenangkan hati Allah sebagai yang utama. Ia mempertahankan kebenaran itu sebagai satu prinsip yang tidak bisa diombang-ambingkan. Sebagai hamba Yesus Kristus, haruslah melakukan kehendak Allah sesuai dengan firman-Nya. Dalam kehidupan saya sebagai dosen, pernah saya mengalami suatu tantangan ketika ada seorang mahasiswa yang sudah 3 kali proses bimbingan tesisnya S2, tetapi tidak bisa mengikuti ujian karena memang tesisnya belum selesai. Pembimbing pertama angkat tangan, lalu ia dipindahkan kepada pembimbing kedua. Pembimbing kedua juga sama, angkat tangan. Pembimbing ketiga begitu juga, sampai akhirnya orang ini dipertemukan dengan saya. Tetapi sebelumnya atasan saya telah memberikan pesan bahwa mahasiswa dimaksud sudah 3 kali dibimbing oleh dosen, tetapi memang ia sangat sulit untuk dibimbing. Mudah-mudahan dengan bimbingan Panduru, orang ini bisa menyelesaikan tesisnya. Dan hari pertama kami bertemu, sesuai dengan judul tesis yang sudah disetujui,
saya memberikan dia arahan. Dan saya katakan, silakan saudara tulis bagian-bagian ini, karena ketika kita menulis sama seperti membangun sebuah rumah, blueprintnya harus jelas. Lalu kemudian 1 minggu kemudian bertemu dengan saya, dan ternyata apa yang dia tulis itu sangat berbeda dengan apa yang saya berikan arahan kepadanya. Lalu saya berikan dorongan kepadanya untuk menulis sebagaimana yang semestinya. Lalu datang minggu berikutnya, sama juga, ibarat aku mengarahkan dia ke timur, tetapi ia tulis hal-hal yang menjurus kepada arah-arah ke barat. Jadi sangat tidak nyambung. Dalam kedatangannya yang ketiga kali, ia berbicara dengan kata-kata yang lemah lembut, dengan sikap rendah hati, sambil ia mengeluarkan amplop kuning dari dalam tasnya. Dan itu cukup besar, itu amplop kuning itu berisikan uang. Saya tidak tahu berapa jumlahnya. Dan ia kemudian dia mendorong amplop itu di atas meja sembari berkata, "Bapak, ini ungkapan terima kasih saya atas arahan yang Bapak berikan." Saya berkata, "Bagaimana saudara bisa berterima kasih sekarang? Pekerjaan saudara saja baru dimulai dan belum menulis apa-apa." "Oh, tidak apa-apa, Pak. Ini ungkapan terima kasih." Saya katakan kepadanya, "Jikalau saya tidak mengenal saudara sebagai orang yang baik, aku bisa marah loh. Aku bisa berkata kepada saudara, apa saudara pikir saya ini bisa disogok dengan uang? Tapi karena saudara ini orang baik, tidak mungkinlah saudara punya niat seperti itu." Dan kemudian akhirnya saya mengatakan kepadanya, "Silakanlah kerjakan sesuai dengan apa yang telah diberikan arahan kepada saudara." Sampai pada waktunya, ia juga tidak menyelesaikan tulisannya, dan saya sudah tidak tahu lagi orang tersebut kemana selanjutnya. Dalam hati saya, Bapak Ibu Saudaraku, melihat amplop kuning itu, saya berkata dalam hati, ini belum seberapa dibandingkan sebelumnya. Karena sekitar 2 tahun sebelumnya, ada seseorang juga yang membutuhkan bantuan ketika dia mau menyelesaikan studinya program S3, program doktor. Dan tentu ini harus menyelesaikan disertasi yang jumlahnya ratusan halaman. Dan ketika ia meminta aku datang ke rumahnya, sesuai dengan judul yang telah disepakati di lembaga pendidikan di mana dia berada, saya memberikan arahan-arahan kepadanya. Tapi ia berkata kepada saya, "Pak Nduru, terus terang aja saya tidak punya kemampuan untuk menulis disertasi." Saya katakan, jangan ngomong begitu. Saudara mau mengambil program doktor. Loh, bagaimana seorang doktor S3 tidak dapat menulis disertasi? Saya siap membantu saudara untuk memberikan petunjuk, tetapi saudara yang akan mengerjakannya. Tapi kemudian dia mengajak saya, "Pak Nduru, boleh ikut saya sebentar dulu?" Nah, ternyata dia membawa saya ke garasi mobilnya, dan di garasi mobilnya itu ada 3 mobil. Yang ada di sana, ini bukan mobil biasa-biasa. Ini mobil-mobil yang nilainya cukup mahal. Rumahnya saja bagaikan istana. Lalu ia berkata kepada saya, "Pak Nduru, Bapak tinggal pilih di antara ketiga mobil ini. Kalau Bapak sudah menentukan pilihannya, sebentar lagi Bapak pulang ke kota bumi, Bapak bawalah semua surat-surat dan kunci mobil ini dan sekalian mobilnya." Saya hanya tersenyum mendengarkan dia, dan ketika kita kembali di ruang pertemuan sebelumnya, saya hanya berkata, "Saudara jangan berpikir hal seperti itu. Ya, saya pulang tanpa membawa kunci dan seperti yang saudara inginkan. Tapi kalau nanti ada kesulitan di dalam hal mengerjakan draft disertasinya, saya memberikan arahan." Bapak Ibu, saya tidak tahu selanjutnya. Cuman saya hanya berkata di dalam hati,
Semoga tidak banyak orang-orang model seperti ini di Indonesia yang ingin menjadi doktor tapi mau menempuh jalan pintas. Ya, orang yang punya duit bisa mau ambil S2, tapi tugas-tugasnya dikerjakan orang, dibayar. Orang bisa mengambil program doktor, tapi nanti semua tugas-tugas dan disertasinya dikerjakan oleh orang lain. Semoga semoga model-model seperti ini tidak banyak di Indonesia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, siapa yang tidak suka uang? Siapa yang tidak suka pemberian dalam sebuah mobil yang harganya mahal? Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan prinsip-prinsip norma etika moral, itu jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Bukan kita tidak mau menolong sesama, tetapi bila mana di dalamnya syarat dengan hal-hal motif yang terselubung, kita harus memiliki sikap bahwa kita harus lebih memprioritaskan menyenangkan hati Allah daripada memenuhi keinginan-keinginan hati manusia. Hal yang kedua, menyangkut menyenangkan hati manusia, itu harus tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan. Ya, ada satu keluarga suami dan istri, anak-anaknya laki dan perempuan, semua terlibat sebagai pengedar narkoba. Dan ketika ditanya awal-awal bagaimana kisahnya, ya, ayah ini sebagai kepala keluarga memanggil istri dan anak-anaknya dan berkata, kalian sudah tahu keadaan Bapak dengan penghasilan yang sangat kurang. Ada jalan keluar yang perlu kita lakukan secara bersama. Ya, pasti banyak orang yang mengalami kesulitan hidup di tengah kota dan susah tidur. Tapi jikalau kita mengedarkan obat-obat ini, sebenarnya yang dimaksudkan obat itu adalah narkoba. Mereka bisa tidur tenang dan menikmati kehidupan yang tanpa penuh dengan kecemasan. Anak-anaknya berkata, apa? Itu salah, bertentangan dengan hukum. Tapi ia berkata, bukankah firman Tuhan juga berkata kepada kita, cerdiklah seperti ular dan tulus seperti merpati. Dengan bujuk rayu, akhirnya anak-anaknya berkata, oke. Ya, dan mereka menjalankannya, dan karena semua anggota keluarga terjun di lapangan, maka sudah pasti penghasilan mereka cukup lumayan tiap bulannya. Tapi akhirnya juga tercium gerakan mereka dan ketangkap sama polisi. Ya, dan ketika ditanya oleh polisi, kenapa Bapak melakukan ini? Dia mengatakan, ya demi memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan studi anak-anak. Anak-anaknya ditanya, kenapa kamu bisa melakukan ini? Ya, mereka berkata, ya awalnya juga kami sudah berkata kepada ayah kami, jangan kita melakukan itu. Tapi kami juga ingat ada firman Tuhan, Pak. Katanya, hormatilah ayah dan ibumu. Dan karena firman Tuhan sudah mengatakan demikian, maka kami juga menghargai orang tua kami, ayah kami, yang telah memberikan kami arahan dan kami melakukannya. Saya tidak tahu kemudian ketika mereka divonis masuk penjara, apakah mereka satu keluarga ini ditempatkan di satu ruangan khusus atau bagaimana? Itu urusan polisi dan urusan penjara. Dan ini salah satu contoh. Artinya mereka melakukan sesuatu hal yang sebenarnya sudah terang benderang. Itu bertentangan dengan firman Tuhan dan melawan hukum yang berlaku. Kedua, bahwa kita tidak boleh menjadikan diri kita sebagai hamba manusia. Kalau menjadi hamba manusia, berarti kita rela tunduk mengikuti selera manusia. Dan ini biasanya mentalitas seorang penjilat. Ia mau melakukan apa saja untuk menyukakan hati orang, tapi sekaligus juga karena memang ada maunya.
ya, ada yang diharapkan sebagai imbalan. Hal yang ketiga, kita bisa menyenangkan hati manusia sejauh itu merupakan bentuk ungkapan rasa hormat dan rasa bakti kita sesuai dengan budaya kita dan etika moral yang berlaku. Misalnya, anak itu memang harus menyukakan hati orang tua, berbuat sesuatu yang baik sebagai ungkapan rasa hormat, sebagai ungkapan berbakti kepada orang tua. Juga yang muda tentu juga harus menunjukkan sikap hormat dan menghargai kepada seniornya atau yang tertua. Demikian juga misalnya seorang menantu harus menunjukkan rasa hormat dan berbuat yang baik bagi mertuanya. Demikian juga dengan bawahan terhadap atasan. Dan pada umumnya dalam interaksi manusia, hal ini tentu kita tidak membuat hal-hal yang menjadi batu sandungan, tetapi sebaliknya melakukan hal-hal yang baik, yang mendatangkan kesukaan dan menyenangkan. Seorang yang masih usia muda datang kepada saya dan meminta petunjuk. Ia berkata begini, "Pak Duru, hati saya benar-benar tidak tenang dan saya mohon petunjuk Bapak. Saya ini selalu bersama-sama dengan keluarga ya untuk membawa makanan ke kuburan leluhur, kuburan kakek nenek yang sudah almarhum. Saya melakukannya, jangan sampai keluarga saya mengatakan saya ini anak yang tidak berbakti. Jangan sampai aku disebut sebagai anak yang lupa sama leluhur, kakek nenek almarhum, dan orang tua yang sudah tiada." Saya berkata begini, menurut saudara, sesuai dengan apa yang saudara pahami dan yakini, apakah orang yang sudah meninggal masih bisa menikmati makanan yang kita sediakan? Ia berkata, "Sudah tidak ada lagi itu, Pak. Masa ya orang yang sudah meninggal tidak mungkin membutuhkan makanan seperti itu, karena mereka memiliki tubuh rohani, bukan tubuh jasmani yang masih merasakan lapar dan ingin makan minum." Lalu saya tanya hal yang kedua, apakah ketika saudara dan keluarga datang ke kuburan dan membawa makanan, apakah para leluhur itu dan orang tua atau kakek nenek yang sudah almarhum itu mengetahui bahwa saudara datang ke sana membawa makanan kesukaannya? Ia menjawab, mereka tidak tahu apa-apa lagi. Nah, sehingga saya berkata, kalau sedemikian Anda sudah paham, kenapa saudara melakukannya? Ia berkata, demi menyukakan hati keluarga, Pak. Jangan sampai mereka anggap saya ini anak yang berjalan sendiri dan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh keluarga besar. Saya katakan kepadanya, justru dalam keadaan seperti itu, seharusnya Anda menjadi lilin yang membawa terang, menjelaskan kepada keluarga tentang hubungan antara manusia yang telah meninggal dengan yang masih hidup, supaya saudara jangan sampai akhirnya malah mengikuti suatu tradisi yang sebenarnya tidak ada kebenarannya. Dan akhirnya dia berkata, "Semoga aku bisa melakukan pada tahap berikutnya." Bapak Ibu yang terkasih, hal menyenangkan hati manusia juga ada batas-batas kepatutan sesuai dengan kemampuan yang ada. Jika kita melakukan hal-hal yang tidak patut dan tidak sesuai dengan kemampuan kita, maka suatu saat nanti kebaikan yang kita lakukan itu mendatangkan kesukaran bagi diri kita sendiri dan juga menyangkut keluarga. Ada seorang bapak di kampung saya di Pulau Nias. Kalau saya datang ke rumahnya, ia selalu menawarkan, Nduru, boleh ya minum anggur merah sedikit?
Saya bilang, ya kalau sedikit-sedikit Pak, bolehlah. Tetapi ternyata nanti bukan hanya anggur merah. Sebentar sudah tercium, ya itu di dapur, babi sedang dipanggang. Nah, ternyata hal seperti ini bukan hanya kepada saya dia lakukan. Kalau ada orang-orang datang ke rumahnya, apalagi misalnya tokoh-tokoh dari gereja seperti pendeta, majelis, atau tokoh-tokoh adat dalam masyarakat, apalagi kepala desa. Wah, itu pasti disambut secara spesial. Anggur merah. Anggur merah kalau di Nias itu Vigor namanya, itu didatangkan dari Medan. Dan itu selalu dengan babi panggang. Nah, ternyata tanpa dirasa, Bapak yang baik ini kelilit utang sampai mesin jahit yang dia gunakan sejak masih bujangan dan sampai sudah punya anak. Ini mata pencarian satu-satunya, dan akhirnya mesin jahit ini digadaikan ya untuk membayar utang. Dan setelah tiba saatnya ternyata tidak dapat dilunasi dan mesin jahitnya ini nyaris mati digadai. Dan saat itu dia menangis dan ia memberitahukan saya kejadian itu. Dan saya katakan kepadanya, lain kali Bapak jangan melakukan hal-hal seperti itu. Kita melakukan yang patut saja, tak usah kita paksakan diri. Dan betapapun kita ingin menjamu orang, harus kita melihat batas-batas kemampuan kita. Dan saya berkata kepadanya, tolong ajak orang yang kepadanya saudara berutang itu. Dan orang itu datang dan saya bertanya kepadanya, berapa utangmu? Dia sebutkan jumlahnya. Dan saya katakan kepadanya, hari Selasa depan jam 10 pagi uangmu akan saya bayarkan sekaligus. Percaya sama saudara, sama saya? Ya, dia katakan, ya bagaimana mungkin saya tidak percayalah sama Panduro. Dan barulah selesai persoalannya. Saudaraku yang terkasih, menyenangkan hati sesama, menyenangkan hati manusia, termasuk menyenangkan hati keluarga, itu bukan tidak ada batasnya. Harus jelas apakah keinginan ini menyangkut kebutuhan real, kebutuhan logis dan tepat waktu atau tidak. Ada satu keluarga yang mengalami masalah, ya karena istri dan anak-anaknya menginginkan untuk tinggal di kota. Dan mereka ingin supaya rumah mereka yang tinggal di luar kota segera dijual. Dan ketika suaminya berkata, kenapa kita tidak tinggal di sini saja? Ini rumah sudah dibangun. Mereka katakan, ini sudah kampungan. Bahasa kita sudah menikmati hidup di kota, masih tinggal di kampung. Dan dengan berbagai upaya, ya suaminya berkata, keinginan kalian itu memang ada baiknya. Tetapi kita tidak boleh memaksakan diri. Masa iya kita menjual rumah milik kita sendiri dengan harga yang cukup miring, lalu mau tinggal di rumah kontrakan? Kapan kita bisa punya rumah sendiri di tengah kota yang harganya pasti jauh lebih mahal? Dan akhirnya memang sulit ditemukan titik temu di antara mereka. Karena suaminya jelas, dia menggunakan logika yang ideal. Karena ini bukan menyangkut kebutuhan sekarang ini, dan kemampuan yang ada belum sampai di sana. Lagi pula, ini belum tepat waktunya. Jadi menyenangkan hati sesama itu tidak bisa kita lakukan semuanya. Saudaraku yang terkasih, menyenangkan hati orang tua itulah yang patut kita lakukan semasa masih hidup. Sebab apapun yang akan kita lakukan setelah mereka kembali pada tanah, itu tidak ada manfaat bagi mereka sama sekali. Menyenangkan hati manusia itu harus ada batas-batasnya.
yaitu tentang kehendak Allah dan berbagai nilai-nilai etika moral yang patut kita perhatikan. Tidak boleh bertentangan dengan kehendak Tuhan dan nilai-nilai etika moral yang berlaku. Berbuat baik merupakan ungkapan yang wajar dalam hubungan antar manusia, tetapi kita harus memperhatikan batas-batas kepatutan sesuai dengan kemampuan, dan kita melihat apakah keinginan manusia itu merupakan satu kebutuhan yang mendesak, urgen, dan tepat waktu atau tidak. Tentu saja, berbuat yang baik sebagai wujud kepedulian terhadap sesama yang sedang dalam kondisi amat membutuhkan. Itu suatu hal yang baik, sekalipun diri sendiri bukan orang kaya dan bukan orang yang hidup berkelimpahan secara materi. Saudara yang terkasih, menyenangkan Allah sekaligus membawa kesukaan bagi sesama manusia, itu merupakan tujuan hidup yang ideal yang tentu kita selalu upayakan. Tetapi bila mana ada dilema dalam hal kita menyenangkan hati Allah dan sekaligus menyenangkan hati manusia, maka kita harus memiliki satu sikap, prinsip bahwa menyenangkan Allah haruslah menjadi prioritas, menjadi yang utama. Sebab pada dasarnya tidak semua keinginan manusia dapat dipenuhi. Kiranya renungan singkat ini menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian, sehingga kita tetap menyenangkan hati Allah, tetapi mendatangkan kesukaan bagi manusia harus ada batas-batas, harus ada prioritas. Tuhan memberkati.